Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1681. Tanaka Hiroshi tidak mengira setelah nona tertua mendengar berita bahwa Charlie datang ke Jepang. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bukankah apa yang saya katakan sudah cukup jelas? Charlie ini berkontribusi kepada ayahmu 4,5 miliar dolar AS. Mengapa kamu tampak bersemangat ketika mendengar berita kedatangannya Charlie ke Jepang? Namun, Hiroshi secara alami tidak berani menanyakan pertanyaan ini. Pada saat ini, Nanako melihat bahwa dia tidak menjawab, dan buru-buru bertanya lagi. Tanaka-san, tolong jawab aku. Charlie-kun benar-benar datang ke Jepang. Hiroshi hanya bisa berkata jujur. Ya, Nona, dia baru saja datang ke Jepang. Saya bertemu dengannya hari ini. Ito Nanako bertanya. Apakah dia datang ke Jepang untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical? Sepertinya, Tanaka Hiroshi menjawab dengan jujur. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Tetapi seharusnya di sini untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Ito Nanako merasa sedikit menyesal dan berpikir dalam hati. Jika Charlie datang ke Jepang hanya untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical, maka dia hanya tinggal di Tokyo selama beberapa hari. Setelah bisnis selesai, dia akan kembali ke Cinakan. Dia pasti tidak akan datang ke Kyoto. Saya pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Ito Nanako tiba-tiba memiliki pemikiran yang sangat kuat di hatinya. Dia ingin pergi ke Tokyo. Dia ingin bertemu Charlie. Jadi dia buru-buru bertanya kepada Hiroshi. Tanaka-san, apakah kamu tahu berapa lama Charlie akan tinggal di Tokyo? Hiroshi berkata dengan malu. Nona, saya tidak tahu banyak tentang ini. Ito Nanako buru-buru berkata. Saya akan meminta Watanabe-san menyiapkan mobil untuk kembali ke Tokyo besok pagi. Kembali ke Tokyo, Hiroshi bertanya. Nona, bukankah Anda selalu ingin memulihkan tubuh Anda di Kyoto? Mengapa tiba-tiba ingin kembali? Mungkinkah? Apakah itu untuk Tuan Wade? Ya, Ito Nanako berseru tanpa berpikir. Saya ingin bertemu Charlie. Jika aku tidak kembali, aku khawatir tidak akan punya kesempatan bertemu dengannya. Tanaka Hiroshi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa membantu memikirkan dalam hatinya. Nona tertua selalu sangat pendiam. Dan dia tidak pernah kehilangan proporsinya karena lawan jenis. Tapi sekarang, dia sangat senang mengetahui Charlie datang ke Tokyo. Dan bahkan berencana untuk kembali ke Tokyo untuk bertemu Charlie besok pagi. Ini benar-benar tidak normal. Mungkinkah Nona sulung sudah memiliki perasaan terhadap Charlie? Ketika Tanaka Hiroshi memikirkan hal ini, dia benar-benar terkejut. Dan dia berpikir dalam hati. Nona selalu mengagumi master seni bela diri dengan kekuatan yang luar biasa. Dan Charlie adalah master dari para master. Sangat kuat sehingga membuat rahang tercengang. Jika Nona tertua benar-benar mengaku olehnya, itu wajar. Tapi, Tuan Ketua adalah seorang nasionalis. Dia telah lama menjelaskan bahwa jika Nona tertua menikah, dia tidak boleh menikah dengan pria dari negara manapun kecuali Jepang. Jika Nona tertua benar-benar menyukai Charlie, dan Ketua tahu, Ketua pasti akan marah. Memikirkan hal ini, Hiroshi buru-buru berkata, Nona, itu benar-benar tidak mungkin. Ito Nanako bertanya-tanya, mengapa Tanaka-san? Hiroshi berkata, jika Ketua mengetahui bahwa Anda naksir Tuan Wade, dia pasti akan sangat marah. Anda tidak bisa bertemu Tuan Wade. Anda bahkan mungkin akan dihukum oleh Ketua. Dan Ketua mungkin mempercepat pernikahanmu karena tindakanmu ini. Bab 1682. Meskipun Nanako Ito dan Hiroshi hanya berbicara melalui telepon, Nanako tersipu mendengar kata-katanya. Dia ragu-ragu menjelaskan. Tanaka-san, kamu salah paham. Aku tidak punya perasaan pada Tuan Wade. Hiroshi menghela nafas. Nona, saya telah melayani keluarga itu selama bertahun-tahun. Saya juga sudah lama bersama Anda. Saya sangat mengenal Anda dengan sangat baik.
Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya. Dan saya tidak akan mencari tahu. Kuncinya, saya dapat melihat pikiran Anda. Apalagi ketua yang lebih mengenal Anda. Tidak mungkin menyembunyikannya saat itu. Saya khawatir Anda tidak akan dapat bertemu Tuan Wade. Tapi ketua juga akan mengetahui perasaan Anda. Ini, Ito Nanako mengingat beberapa saat. Dia tahu bahwa Hiroshi baik hati. Jadi dia mengingatkannya. Dia juga tahu bahwa ayahnya, Ito Yahiko, tidak akan pernah mengizinkannya untuk memiliki hubungan dengan pria asing. Dia telah menjelaskan kepada dirinya berkali-kali bahwa dia hanya menerima jika dia menikah dengan orang Jepang. Dan itu orang Jepang yang benar-benar murni keturunan Jepang. Sedangkan yang lain, bahkan imigran yang datang dari Cina dan semenanjung Korea sejak 1 atau 2 abad yang lalu, dan mereka yang telah tinggal di Jepang selama 3 atau 4 generasi, tidak murni Jepang di matanya. Seperti Masayoshi-san, pendiri SoftBank Group yang berinvestasi di Alibaba. Meskipun dia adalah orang terkaya di Jepang, di mata Yahiko, dia sama sekali bukan orang Jepang. Karena generasi kakek Masayoshi-san berasal dari Daegu, Korea Selatan. Bertahun-tahun yang lalu, ia berimigrasi ke Jepang dari Daegu, Korea Selatan, dan bekerja sebagai penambang. Masayoshi-san lahir dan besar di Jepang. Di mata kebanyakan orang, dia sudah menjadi orang Jepang standar. Namun, di mata nasionalis seperti Yahiko, Masayoshi-san hanya bisa dianggap sebagai orang Jepang Korea yang terbaik. Mulailah juga cara orang Amerika memandang orang Tionghoa Amerika. Meskipun sudah berkebangsaan Amerika, di mata sebagian orang Amerika, mereka tetap menganggap mereka sebagai orang Tionghoa. Itu karena Ito Nanako sangat mengenal ayahnya, sehingga dia takut dengan keputusannya yang terburu-buru. Hiroshi benar. Jika dia tiba-tiba ingin kembali ke Tokyo dan berjanji untuk menemui Charlie, Yahiko pasti akan sangat marah. Bahkan mungkin saja akan menjatuhkan larangan pada Ito Nanako, atau bahkan secara langsung membatasi kebebasan pernikahannya. Dia akan langsung mencari jodoh dan memaksanya untuk menikah. Memikirkan hal ini, Ito Nanako merasa sangat kecewa. Dia menerimanya. Terima kasih Tanaka-san, aku mengerti. Hiroshi buru-buru bertanya, Nona, apakah Anda akan kembali ke Tokyo besok? Ito Nanako menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan mengingat waktu yang lama. Lalu dia berkata dengan sedih, lebih baik aku tidak kembali, agar tidak menimbulkan masalah. Akan buruk jika aku menyebabkan masalah bagi Charlie Kun lagi. Hiroshi menghela napas lega dan berkata, Nona bijaksana. Sekarang ketua sedang kesal dengan Tuan Wade. Jika bukan karena kerja sama keluarga Schultz, ketua akan memikirkan cara untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Wade. Jika Anda datang ke Tokyo untuk melihat Tuan Wade saat ini, itu pasti akan menambah kemarahannya. Nanako berkata dengan lembut, penuh kekecewaan. Aku tahu Tanaka-san. Selain itu, bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong beritahu saya. Ito Nanako berkata, jika konflik antara ayahku dan Charlie Kun meningkat, tolong hentikan ayahku agar tidak melakukan apapun untuk menyakiti Charlie Kun hanya karena momen mendesak. Hiroshi berkata dengan malu-malu, Nona, sejujurnya, Tuan Wade menipu ketua sebesar 4,5 miliar dolar AS. Bahkan jika Anda menyukainya, Anda tidak bisa berada di dalamnya. Ito Nanako berkata dengan sangat serius, saya tidak berusaha melindungi Charlie, saya melindungi ayah saya. Keluarga itu bukanlah lawan Charlie. Jika mereka menyinggung Charlie, mereka mungkin akan musnah. Bab 1683. Nanako tahu benar bahwa kekuatan Charlie jauh melampaui persepsinya sendiri. Master Kazuki pernah berkata setelah cedera, bahwa Charlie bukan hanya memiliki kekuatan lahiriah, tetapi juga memiliki kekuatan batin. Ini disebutkan dalam seni bela diri Cina. Kekuatannya benar-benar bisa menghancurkan otot dan pembuluh darahnya. Ini adalah kekuatan batin. Yamamoto Kazuki juga telah melakukan kontak dengan beberapa master ninjutsu sebelumnya. Meskipun kemampuan tempurnya jauh lebih buruk daripada master ninjutsu, dia setidaknya bisa membuat beberapa gerakan saat melawan master ninjutsu. Tidak seperti di depan Charlie. Dia benar-benar tidak berarti dan tidak berdaya.
Dapat dilihat bahwa kekuatan Charlie bahkan jauh lebih tinggi daripada Master Ninjutsu Jepang. Saat Nanako menyadari hal ini, dia tahu dengan jelas bahwa baik ayah maupun keluarga itu bukanlah lawan Charlie. Namun, Yahiko tidak menyadari level ini. Dia hanya berpikir bahwa kekuatan Charlie lebih kuat dari Yamamoto Kazuki dan dua pengawalnya. Dia yakin, jika benar-benar dibandingkan dengan Master Ninjutsu, Charlie pasti lebih rendah. Begitu Tanaka Hiroshi mendengarkan kata-kata Nanako, dia malu berkata dengan cepat, "Nona, saya mengerti apa yang Anda maksud. Yakinlah, jika ketua dan Tuan Wade mengalami konflik, saya pasti akan menemukan cara untuk membujuknya." Ito Nanako bersenandung, menghela nafas ringan, dan berkata, "Oke Tanaka-san, itu saja. Beritahu aku jika ada sesuatu." Setelah menutup telepon, Nanako memegang telepon di kedua tangan, menatap ke langit, dan merasa melankolis. Selama waktu ini, dia memikirkan Charlie setiap hari dan setiap malam. Berharap bisa bertemu dengannya lagi. Dan pada saat yang sama dia merasa bahwa peluangnya untuk bertemu lagi sangat tipis. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Charlie telah datang ke Jepang. Sebelumnya, Charlie dan dirinya dipisahkan oleh laut. Dia berada di sisi laut ini, dan Charlie berada di sisi lain laut. Sekarang, Charlie dan dia berada di tanah yang sama, hanya terpisah lebih dari 400 km. Jika mengemudi, dia bisa sampai dalam waktu 4 atau 5 jam. Jika naik Shinkansen, hanya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Memikirkan Charlie, yang hanya beberapa jam perjalanan jauhnya, Ito Nanako sangat ingin bertemu dengannya. Namun ketika dia memikirkan kondisi fisiknya, ayahnya pasti akan mengetahui niatnya jika dia pergi menemuinya di Tokyo. Jadi dia dengan enggan melepaskan ide itu. Pada saat ini, awan gelap pekat di langit menghilang dengan tenang di beberapa titik. Dan satu demi satu bintang secara bertahap muncul dari awan. Nanako menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada salju malam ini. Lalu dia menyimpan ponselnya, mengendalikan kursi roda dengan kedua tangan, meninggalkan halaman yang sepi, dan kembali ke kamarnya. Dengan bantuan pelayan, Nanako berendam di pemandian air panas untuk beberapa saat. Sakit tubuhnya masih sangat parah, hampir 24 jam. Menderita sakit sepanjang waktu. Awalnya, dokter menyarankan agar dia memakai pompa analgesik, yang merupakan alat yang dapat secara otomatis memasukkan cairan dengan kecepatan konstan, yang dapat terus mendorong pereda nyeri ke dalam pembuluh darahnya. Secara umum, orang yang telah terluka parah atau yang baru saja menjalani operasi harus memakai pompa analgesik ini, agar dapat menghilangkan sebagian besar rasa sakitnya. Namun Ito Nanako enggan menggunakannya. Itu karena obat penghilang rasa sakit akan menyebabkan kerusakan tertentu pada sarafnya. Setelah obat penghilang rasa sakit digunakan untuk waktu yang lama, akan lebih sulit baginya untuk pulih di masa depan. Dan sangat mungkin dia akan menjadi orang yang tidak berguna yang tidak bisa lagi berlatih seni bela diri di masa depan. Karena itu, dia telah menggertakkan giginya dan bersikeras, mengandalkan tekad yang kuat untuk menahan rasa sakit di tubuhnya. Pemandian air panas alami di mansion, diambil dari mata air panas bawah tanah. Kaya akan mineral dan kaya akan selenium. Sangat bermanfaat bagi tubuh dan dapat meredakan nyeri tubuh sampai batas tertentu. Namun, karena tubuhnya masih terluka, dia tidak bisa berendam di pemandian air panas dalam waktu yang lama. Tidak lebih dari 1 jam sehari. Jadi, waktu paling bahagia Ito Nanako setiap hari adalah saat dia berendam di pemandian air panas. Merendam tubuhnya di sumber air panas, Ito Nanako selalu memikirkan Charlie lagi. Dia ingat rasa malu seorang gadis muda, ketika dia pergi ke area villa tempat Charlie tinggal. Bab 1684. Pada saat itu, dia gugup seperti burung puyuh kecil di depan Charlie. Ketika dia bingung, dia memberi Charlie secangkir teh susu di tangannya, dan berbohong bahwa dia ingin mengundangnya untuk meminumnya. Dia tidak mengira Charlie akan benar-benar mengambil teh susu dan menyesapnya. Dan tepat sebelum Charlie meminumnya, Nanako baru saja menggunakan sedotan. Ciuman tidak langsung semacam itu adalah hal yang paling ambigu yang pernah dilakukan Nanako dengan seorang pria sejak dia dewasa.
Itu juga ciuman tidak langsung yang dikenang Nanako hingga hari ini. Memikirkan penampilan Charlie, dia tanpa sadar mengangkat jarinya yang ramping dan menulis nama Charlie di atas air. Ada gelombang riak air lembut di permukaan air, tetapi tidak mungkin untuk menyimpan goresan apapun yang dia tulis. Jejak yang sangat singkat itulah yang membuat Ito Nanako merasa nyaman dan dengan berani menulis nama Charlie di atas air lagi dan lagi tanpa meninggalkan jejak. Malam itu, Nanako tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Malam itu, langit di Kyoto berangsur-angsur cerah. Perakiraan salju tebal oleh Departemen Meteorologi tidak datang. Perakiraan cuaca dini hari menyebutkan bahwa akibat pengaruh aliran udara, salju lebat yang semula diperkirakan turun tadi malam diperkirakan terlambat 2 hingga 3 hari dari perakiraan semula. Salju tertunda, dan Nanako agak menyesal. Dia selalu merasa bahwa ini adalah pertunjukan sederhana dari Tuhan. Memikirkan Charlie yang hanya beberapa ratus kilometer jauhnya darinya. Tetapi dia tidak bisa buru-buru menemuinya. Sebuah pikiran sedih tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkin, dia tidak ditakdirkan untuk bersama Charlie. Keesokan harinya, Aurus Hill, Graham bergegas ke gudang keluarga Quinton di mana bahan obat disimpan. Dia secara langsung menginstruksikan staf untuk menyiapkan obat herbal Cina yang akan dikirim untuk Charlie. Para pekerja di tempat mulai mengemasi kotak-kotak itu dengan antusias, dan dia mendesak. Semua bahan obat harus diperiksa secara manual sebelum pengepakan untuk memastikan bahwa bahan obat tidak salah dikemas, dan tidak boleh ada kerusakan. Pastikan juga bahan obat dalam jumlah yang cukup. Apakah Anda mengerti? Dimengerti Tuan Quinton. Sekelompok karyawan merespons dengan cepat. Graham mengangguk puas dan melanjutkan. Sebelum sore ini, pastikan untuk menyiapkan obat-obatan batch pertama dan mengirimkannya ke bandara. Saya sudah menghubungi perusahaan kargo udara, dan barang akan dikirim ke Tokyo pukul 10 malam ini. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Schultz di East Cliff, selama 20 tahun, lelaki tua dari keluarga Schultz mengadakan pertemuan pagi setiap hari di aula utama mansion. Pertemuan pagi ini seperti pagi hari seorang kaisar kuno. Pewaris keluarga Schultz harus melaporkan kepada orang tua itu kemajuan berbagai bisnis. Jika lelaki tua itu memiliki perintah, dia juga akan mengumumkannya pada pertemuan pagi. Keluarga Schultz makmur, dan ada lebih dari 30 anak dan kerabat yang menghadiri pertemuan pagi itu. Aturan pertemuan pagi juga sangat ketat. Lelaki tua itu duduk di mimbar setinggi setengah meter, menghadap semua orang. Terlihat sangat agung. Anak-anak, cucu, dan kerabat duduk di bawah dalam beberapa baris sesuai dengan status dan senioritas mereka. Pada saat ini, Tuan Schultz sedang duduk di kursi naga yang runtuh, memandangi anak-anak di antara hadirin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru-baru ini, situasi minyak mentah internasional terus bergolak dan penurunan ekonomi global telah menyebabkan impor dan impor internasional. Perdagangan ekspor akan terpengaruh sampai batas tertentu. Dipengaruhi oleh ini, banyak perusahaan pelayaran laut sedang berjuang saat ini. Ini adalah saat yang tepat bagi keluarga Schultz kami untuk berburu penurunan dan melawan tren. Dan kami perlu mempercepat kerjasama kami dengan orang Jepang. Bab 1685. Keluarga Schultz adalah keluarga besar yang lahir di Huizhou, tetapi telah berdiri di East Cliff selama 100 tahun. Selama dinasti Qing, ketika pemberontakan Taiping melanda seluruh Tiongkok, keluarga Schultz mengikuti Hu Sueyan, seorang pengusaha dengan atap merah, dan menyukai nyawanya untuk mengirimkan senjata dan makanan untuk tentara Qing, yang sejak itu memenangkan penghargaan dari pemerintah Qing. Setelah itu, keluarga Schultz mengumpulkan banyak uang. Dengan bisnis keluarga yang kuat, mereka pindah dari kampung halaman mereka di Huizhou ke East Cliff. Dalam beberapa dekade terakhir, keluarga Schultz dan keluarga Wade bersaing satu sama lain. Awalnya, keluarga Wade unggul di bawah kepemimpinan ayah Charlie, Curtis, membuat keluarga Schultz sedikit kelelahan. Namun, setelah Curtis meninggal muda, keluarga Schultz segera melangkah mengungguli keluarga Wade menjadi yang pertama di negara ini. Orang tua dari keluarga Schultz, yang bernama Cat Van, dijuluki prasasti di tembok hutan di barat Sushi yang terkenal. Seperti yang dikatakan, itu terlihat sebagai puncak punggungan, dengan ketinggian yang berbeda-beda.
Saya tidak tahu rupa Gunung Lu yang sebenarnya, karena saya berada di gunung ini. Cat Fan mendapatkan namanya dari ini. Cat Fan berusia 70-an tahun ini. Meskipun dia tidak terlalu tua, dia tidak lagi di masa jayanya. Masuk akal bahwa hidupnya telah dianggap sebagai pencapaian besar, tetapi dia masih belum puas. Dia berharap untuk meletakkan dasar yang kuat bagi keluarga Schultz sebelum dia pensiun. Setidaknya untuk mewujudkan keinginan lama satu lebih besar dari 2 dan 3. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di bidang bisnis yang mampu benar-benar mendominasi. Arti sebenarnya dari apa yang disebut satu lebih besar dari 2 dan 3 mengacu pada fakta bahwa keluarga peringkat pertama memiliki kekuatan komprehensif yang lebih besar daripada gabungan keluarga peringkat kedua dan keluarga peringkat ketiga. Untuk lebih spesifik, itu berarti bahwa kekuatan keseluruhan keluarga Schultz lebih besar daripada kekuatan gabungan keluarga Wade dan keluarga Golding. Dengan cara ini, bahkan jika peringkat kedua dan tim peringkat ketiga bertarung melawannya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Hanya dengan cara ini keluarga Schultz dapat benar-benar duduk dan bersantai. Saat ini, kesenjangan antara keluarga Schultz dan keluarga Wade memang semakin besar. Tetapi jika ingin benar-benar mencapai satu lebih besar dari 2 dan 3, masih ada setidaknya beberapa ratus miliar aset. Oleh karena itu, keluarga Schultz sekarang secara aktif mencari terobosan di luar negeri. Berharap untuk mewujudkan ambisi ini dalam satu gerakan. Selama tujuan ini tercapai, Eastcliff tidak akan lagi memiliki konsep 3 keluarga besar. Melainkan pola baru, keluarga Schultz satu-satunya keluarga besar. Oleh karena itu, Cat Fan sangat mementingkan bisnis pengiriman ini. Mendengar bahwa lelaki tua itu sangat mementingkan transportasi laut, pewaris keluarga Schultz mau tak mau pamer di depan lelaki tua Schultz. Kakek, saya merasa bahwa perkembangan ekonomi dunia telah mengatasi banyak tantangan saat ini. Dan perdagangan impor dan ekspor dari berbagai negara ada kontraksi besar. Saya tidak tahu kapan perdagangan luar negeri akan pulih sepenuhnya. Dalam hal ini, bertaruh secara gegabah pada pengiriman laut sebenarnya sangat berisiko, dan sangat mungkin bahwa intinya akan berada di lereng gunung. Jadi saya menyarankan Anda berpikir 2 kali. Pikirkan lagi. Cat Fan menampilkan sikap dingin, mengabaikannya, tetapi memandang pria parubaya di dekatnya, dan memarahi, "Stefan, begitukah cara kamu mendisiplinkan putramu? Beraninya dia mengambil keputusan saya di sini. Apakah dia berpikir saya sudah tua dan tidak tahu lagi apa yang saya lakukan?" Keluarga Schultz memiliki 5 putra dan 2 putri. Stefan adalah putra kelima Tuan Schultz dan anak laki-laki terakhir dari 7 bersaudara. Dan pemuda yang baru saja berbicara adalah putra bungsu Stefan, Zeno. Zeno baru berusia 18 tahun. Dia dianggap sebagai seorang jenius akademik. Tahun lalu, dia diterima di Universitas Harvard di Amerika Serikat dengan kekuatannya sendiri. Bab 1686. Karena usianya yang masih muda dan selalu disukai di rumah, Zeno memiliki keinginan yang kuat untuk mengekspresikan dirinya. Namun, dia terbiasa berperilaku di depan orang tuanya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk berperilaku di depan kakeknya. Hari ini, dia akhirnya mengambil kesempatan dan memikirkan pikiran orang tua itu dan berdebat dengannya, untuk menunjukkan bahwa dia berbeda. Bakat dan kebijaksanaannya luar biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa satu kalimat saja akan membuat Tuan Schultz marah. Dia bermaksud membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi dia tidak membujuk. Ayahnya, Stefan, sudah berdiri dan bertepuk tangan beberapa kali. Sudut mulut penuh darah. Dia meraung dengan sangat marah. "Apa gunanya kamu banyak membaca? Beraninya mengambil keputusan kakekmu di sini." "Aku," Zeno menutupi wajahnya, "berharap mati di sini dengan sedih." Dia belum pernah memukul ketika dia sudah begitu dewasa, dan dia tidak mengerti mengapa ayahnya, yang selalu menyayanginya, ingin memukulnya sampai mati setelah dia membuat kakeknya marah dengan satu kalimat. Dan, di depan seluruh keluarga, pada saat ini, Stefan membenci putra yang tidak berkembang ini. Dia sangat menyadari paksaan lelaki tua itu. Bahkan kakak laki-lakinya Sheldon tidak akan berani melawan lelaki tua itu, apalagi putra yang tidak kompeten. Ini tidak seperti itu dari pusat perhatian.
Sangat mungkin bahwa kata-katanya akan benar-benar dilemparkan ke istana dingin oleh lelaki tua itu di masa depan. Setelah lulus dari perguruan tinggi, tidak akan ada kesempatan untuk kembali ke keluarga Schultz untuk bekerja. Alasan Cat Van begitu mendominasi dan otoriter sangat berkaitan dengan pengalaman pertumbuhannya. Ketika dia masih muda, dia memiliki banyak saudara. Pada saat itu, masih dalam dinasti Qing, ayahnya tidak hanya memiliki kamar utama, tetapi juga menikahi seorang selir dengan 6 kamar tidur dan 7 istri, dan memberi lebih dari 30 anak, termasuk 23 putra. Dan Cat Van hanyalah salah satu dari 23 putra ini. Sama seperti perjuangan pangeran kuno untuk sukses, Cat Van juga telah berjuang secara terbuka dan diam-diam dengan 22 saudara laki-lakinya sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, setelah 50 tahun pertempuran terus-menerus, temperamennya menjadi sangat mendominasi dan kejam. Jika seseorang mengancam keagungannya, bahkan jika itu adalah putra atau cucunya sendiri, dia tidak akan pernah menyebutkannya. Zeno masih muda dan bodoh, dan dengan halo jenius, dia berani melawan Tuan Schultz untuk menemukan rasa keberadaan. Di mata semua orang, langkah ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Stefan menamparkan wajah Zeno puluhan kali, dan dia hampir tidak bisa berdiri dan pingsan ketika dia menamparnya. Kemudian Tuan Schultz tampil dingin dan berkata, "Oke, jangan tampar dia. Minta seseorang membawa keluar. Mari kita lanjutkan rapatnya." Hati Stefan berdarah untuk waktu yang lama, tetapi lelaki tua itu tidak berbicara. Dia tidak berani berhenti. Melihat lelaki tua itu akhirnya berbicara, dia meletakkan tangannya, menekan sakit hatinya, dan berteriak pada pelayan yang berdiri di sebelahnya, "Cepat tarik anak yang tidak berbakti ini keluar dari sini." Beberapa pelayan segera melangkah maju dan menahan Zeno keluar, muntah darah, pusing dan tinnitus. Kemudian Tuan Schultz berdeham dan melanjutkan, "Kerja sama dengan Jepang ini tidak hanya akan memenangkan setidaknya 20% dari hak pengelolaan pelabuhan Tokyo, pelabuhan Yokohama dan pelabuhan Osaka. Juga pastikan mereka menyediakan setidaknya semua jenis kapal kargo dan kapal tangker minyak dengan perpindahan 3 juta ton. Siapapun yang memiliki sumber daya paling banyak akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu anggota kita. Oleh karena itu, ketika pergi ke Jepang kali ini, kita harus hati-hati memeriksa kekuatan Ito dan Takahashi yang sebenarnya. Selain itu, kita harus memaksa mereka berdua untuk menghasilkan sumber daya yang paling banyak." Putra tertua Seldon berseru, "Ayah, siapa yang ayah rencanakan untuk menemui kedua keluarga Jepang untuk bekerja sama kali ini?" Tuan Schultz terdiam sejenak, lalu berkata, "Jami, kamu adalah putra tertua dan cucu tertua. Inilah saatnya bagimu untuk memimpin. Kali ini, terserah padamu untuk memimpin." Jami, cucu tertua dari Tuan Tua Schultz dan putra tertua Seldon, berusia 28 tahun ini dan merupakan pewaris laki-laki paling menonjol dari keluarga Schultz. Begitu dia mendengar bahwa dia telah dipilih, Jami segera berdiri dan berkata dengan tegas, "Yakinlah, kakek, saya pasti akan mengerahkan tenaga." Tuan Tua Schultz mengangguk ringan, dan matanya berbinar pada gadis cantik di sebelah Jami yang penuh kesejukan. Pada saat inilah mata lelaki tua itu akhirnya menjadi kurang keras, digantikan oleh datangnya yang agak menyayangi, dan berkata sambil tersenyum, "Sophie, kamu akan segera lulus dari Yale, dan sudah waktunya untuk mengembangkan keterampilan dan mencari pengalaman. Kamu akan ikut bersama saudaramu, belajar lebih banyak, menonton lebih banyak, dan mendapatkan beberapa pengalaman." Gadis cantik dan glamor itu berdiri, membungkuk sedikit, ekspresi suam-suam kuku, matanya suam-suam kuku, dan nadanya acuh tak acuh, dan berkata, "Oke kakek, saya mengerti." Bab 1687. Ketika lelaki tua itu mengumumkan bahwa Jami dan Sophie akan pergi ke Jepang bersama, ekspresi ayah mereka Seldon menjadi sedikit sombong. Menurut pendapatnya, orang tua itu menitipkan hal yang begitu penting kepada kedua anaknya. Merupakan bukti bahwa dia adalah anak tertua dan paling dipercaya oleh orang tua itu. Ahli waris lainnya semua iri dan cemburu. Orang tua itu ingin melatih Jami. Tidak ada yang punya pendapat tentang hal ini. Lagi pula,
Dia Jami adalah putra tertua dan cucu tertua. Jika dimasukkan ke zaman kuno, ini adalah putra mahkota. Namun, meminta Jami serta mengajak Sophie untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman benar-benar terlalu eksentrik. Dalam keadaan normal, ketika menghadapi hal seperti itu, dia seharusnya meminta cucu tertua untuk memimpin. Kemudian memilih dari keluarga kedua, ketiga, keempat atau bahkan kelima. Lalu pilih satu atau dua junior yang cerdas dan cakap dengan nilai pelatihan, dan minta mereka mengikuti cucu tertua pergi melihat dunia bersama. Namun, tidak pernah terpikirkan oleh dia bahwa selain cucu tertua, di mata lelaki tua itu, hanya ada cucu perempuan tertua yang paling dia cintai. Dengan kata lain, ini berarti lelaki tua itu telah menyatakan posisinya. Kecuali cucu tertua, semua cucu lainnya, di matanya, lebih rendah dari Sophie. Ini membuat keluarga lain merasa sangat tidak nyaman. Semua orang di Eastcliff tahu bahwa keluarga Schultz memiliki banyak keturunan. Orang tua itu memiliki 22 saudara laki-laki dan mengingat saudara perempuan saat itu. Dan dalam garis keturunannya, dia masih memiliki 13 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Tapi siapa sangka yang di matanya, cucu perempuan tertua, Sophie, adalah yang paling disukai. Alasannya sebenarnya karena lelaki tua itu selalu ketat dengan persyaratan dan manajemen pewaris laki-laki keluarga. Sehingga dia selalu memiliki wajah gelap dengan putra dan cucunya. Tetapi lelaki tua itu juga seorang manusia dan dia juga memiliki kelembutan di hatinya. Dia tidak bisa menunjukkan sisi lembut kepada putra dan cucu laki-lakinya. Jadi dia memberikan sisi lembut kepada Sophie. Selain itu, Sophie cerdas sejak dia masih kecil dan sangat dicintai oleh lelaki tua itu. Di depan orang lain, lelaki tua itu adalah iblis besar yang tegas dan sombong luar biasa. Tetapi di depan cucunya, dia adalah seorang kakek biasa yang penyayang, pria tua yang baik hati. Bahkan, sejauh mana kemesraan lelaki tua itu pada Sophie bisa dilihat dari nama tengah Sophie, Joy. Nama tengah Jami dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan kesalahan dan tidak mengambil jalan memutar. Selain itu, nama tengah Zeno yang artinya air minum dan mengetahui sumbernya. Nama tengah Zavion memiliki arti balas budi. Nama masing-masing cucu bisa dikatakan penuh dengan petuah dan peringatan tuan tua Schultz kepada cucu-cucunya. Hanya Sophie, orang tua itu mematrinya dengan nama ini, yang berarti kegembiraan. Dalam Zhuangzi Autumn Water, ada dialog antara Huizi dan Zhuangzi. Huizi berkata, Zhuangzi bukan ikan, dan Anda tahu kegembiraan ikan. Orang tua itu menyewanya Sophie karena dia berharap dia akan bahagia, sederhana dan bahagia. Karena dia bisa mengetahui kegembiraan ikan, dia secara alami akan mengetahui kegembiraan orang. Bab 1688. Dapat dikatakan bahwa cinta tuan tua Schultz yang tak tertandingi dengan Sophie terlihat di mana-mana. Justru karena inilah semua talenta muda di Eastcliff penuh dengan keinginan untuk mendekati Sophie. Dapatkan Sophie tidak hanya mendapatkan kecantikan super yang glamor dan mengharukan. Seorang sarjana super yang tinggal di Amerika Serikat sepanjang tahun dan menerima pendidikan tingkat atas dunia. Tetapi juga mendapatkan seluruh keluarga Schultz. Beberapa orang bercanda bahwa siapapun yang bisa menikahi Sophie bisa mendapatkan kekayaan besar hingga 1 triliun. Oleh karena itu, Sophie juga memiliki julukan yang diturunkan dari mulut ke mulut di antara kelompok keluarga besar di negara tersebut. Setelah lelaki tua Cat Van mengumumkan keputusannya, dia berkata kepada putra tertua Sheldon, "Sheldon, kamu, Jami dan Sophie, diskusikan rencana kasar sesegera mungkin. Lalu persiapkan keberangkatan. Lebih cepat lebih baik." Sheldon segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Ayah, jangan khawatir. Saya akan membicarakan rencana mereka sesegera mungkin, dan akan berangkat ke Jepang malam ini." Cat Van mengangguk dan mendidih. Selama ada pilihan antara dua hal, sangat penting yang kita hubungi terlebih dahulu. Meskipun keluarga Ito dan keluarga Takahashi telah menderita beberapa kerugian dalam beberapa tahun terakhir karena resesi ekonomi seluruh Jepang, kekuatan mereka secara keseluruhan di Jepang masih tetap berada di atas. Kamu harus memutuskan dengan hati-hati mana yang harus dihubungi terlebih dahulu. Sheldon segera berkata, "Oke ayah,
Kami akan segera memulai diskusi dan melaporkan hasilnya kepada ayah sesegera mungkin. Cat Van tersenyum puas dan berkata, Sheldon, 18 tahun yang lalu, Anda mengalahkan Curtis dan menjadi generasi muda paling memesona di Eastcliff. Tapi dalam 18 tahun terakhir, kamu belum dapat mencapai kejayaan yang lebih besar. Tentu saja, itu bukan salahmu. Ini karena keluarga Schultz kita tidak pernah menghadapi lawan yang layak di Tiongkok selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan ini, Cat Van mencibir, berdiri, dan berkata dengan tenang, pasar domestik tidak memiliki ruang untuk pertumbuhan. Jika kita ingin terus tumbuh dan berkembang, kita harus pergi ke luar negeri, pergi ke laut, dan berkembang menuju lautan. Kalau tidak, keluarga kuno di barat, termasuk keluarga Rothschild, masih akan muncul sesekali untuk membuat kita kesal. Jadi, strategi mengarungi lautan ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Schultz untuk menciptakan kecemerlangan baru. Ini juga merupakan panggung yang bagus bagimu untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Jika pertempuran ini dilakukan dengan indah, dapat dianggap sebagai kesuksesan total. Saya dapat pensiun dengan tenang dan menikmati kebahagiaan keluarga saya. Pada saat itu, Anda akan menjadi kepala keluarga Schultz. Ketika Sheldon mendengarnya, dia segera membungkuk dalam-dalam dan berteriak keras. Ayah, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Ciptakan kejayaan baru untuk keluarga Schultz. Setelah pertemuan itu, Sheldon kembali ke rumahnya dengan sepasang cucu dalam suasana hati yang sangat gembira. Begitu sampai di rumah, dia memanggil anak-anaknya untuk belajar, dan berkata dengan semangat juang yang tinggi, Jamie, Sophie, ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga kita untuk segera menciptakan kesuksesan yang lebih besar dalam keluarga Schultz. Kalian berdua akan pergi ke Jepang kali ini. Kita harus mendapatkan persyaratan kerjasama terbaik. Dan apakah kita memilih keluarga Ito atau keluarga Takahashi? Pada akhirnya kita harus menekan kepentingan mereka secara ekstrim dan berjuang untuk kepentingan terbesar bagi keluarga Schultz kita. Jamie segera berkata, Ayah, saat kami ke Jepang haruskah kami menghubungi keluarga Ito atau keluarga Takahashi terlebih dahulu? Sheldon bertanya, bagaimana ekosistem? Jamie berkata, saya pikir yang terbaik adalah menghubungi keluarga Ito terlebih dahulu. Karena keluarga Ito memiliki kekuatan yang kuat di Tokyo dan Kyoto. Tokyo memiliki pelabuhan Tokyo, dan di dekat Kyoto terdapat pelabuhan Osaka dan pelabuhan Nagoya. Secara teori, keluarga Ito memiliki kekuatan dan potensi di pelabuhan ini. Ya, Sheldon mengangguk ringan dan berkata dengan setuju, sudut memandangmu sangat masuk akal, dan aku juga cenderung menghubungi keluarga Ito terlebih dahulu. Sophie mengerutkan kening dan berkata dengan nada suam-suam kuku, Ayah, saudaraku, saya pikir kita harus menghubungi keluarga Takahashi terlebih dahulu. Oh, keduanya memandang Sophie, dan Sheldon bertanya, Sophie, mengapa begitu? Bab 1689. Menghadapi pertanyaan ayah dan saudara laki-lakinya, Sophie menjawab dengan acuh tak acuh. Pertama-tama, meskipun keluarga Ito memiliki sumber daya yang kuat di Tokyo, dan juga memiliki kekuatan yang baik di Osaka dan Nagoya, pelabuhan super sebenarnya di Jepang sebenarnya adalah pelabuhan Yokohama di sebelah Tokyo. Meskipun keluarga Takahashi sedikit lebih rendah dari keluarga Ito di Tokyo, mereka sangat kuat di Yokohama. Dapat dikatakan bahwa Yokohama adalah benteng keluarga Takahashi. Kedua, keluarga Ito sedang dalam sedikit masalah sekarang. Putri Yahiko terluka parah dalam kompetisi sanda internasional di Aorus Hill beberapa waktu lalu. Dia saat ini dalam pemulihan. Yahiko sangat mencintai putri ini. Kurang dari itu akan mengalihkan perhatiannya. Sekali energi orang tersebut tidak bisa 100% fokus pada pekerjaan, itu akan berdampak pada pekerjaan sama kita. Nah kan jika dampaknya hanya 1%, itu adalah dampak yang nyata. Sheldon mengerutkan kening. Putri Ito Yahiko cedera. Saya belum mendengar tentang ini. Sophie berkata dengan acuh tak acuh. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki situasi kedua keluarga ini, termasuk anak-anak dari keluarga mereka. Kakak laki-laki tertua Jamie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Sophie, kamulah yang paling memikirkan masalah ini secara komprehensif.
Sophie berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh, berhenti menyanjungku di sini. Kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab pada banyak hal di masa depan. Saya hanya memberikan sedikit lebih banyak pertimbangan untuk saat ini. Jamie berkata sambil tersenyum. Memiliki saudara perempuan yang baik. Saya benar-benar akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan. Sophie memutar matanya ke arahnya dan berkata, ada satu hal lagi. Saya mendengar keluarga Ito ingin berinvestasi di perusahaan farmasi Jepang bernama Kobayashi Pharmaceutical. Masalah ini juga akan mengalihkan perhatiannya sampai batas tertentu. Jamie mengangguk. Saya tahu perusahaan itu. Saya sudah menggunakan pil perut Kobayashi sebelumnya. Dan efeknya sangat bagus. Sangat kuat. Itu masa lalu. Sophie berkata dengan ringan. Sekarang, ada produk dalam negeri bernama pil perut Jiuxuan yang telah melampaui mereka dalam hal kekuatan produk. Oh, Jamie berkata sambil tersenyum. Aku punya firasat bahwa Jiuxuan Pharmaceutical akan segera muncul. Ini akan menyusul Kobayashi Pharmaceuticals. Setelah mengatakan ini, Jamie menyarankan lagi dengan serius. Jika memungkinkan, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk berinvestasi di Jiuxuan Pharmaceuticals sekarang. Dan mungkin untuk memiliki lebih dari 10 kali pengembalian investasi dalam beberapa tahun. Sheldon memegang tangannya dan berkata, tidak peduli seberapa besar perusahaan farmasi, bernilai ratusan miliar dolar. Itu tidak berarti banyak. Kita harus fokus pada pasar dan peluang yang lebih besar. Proyek pengembangan laut ini adalah kunci keberhasilan globalisasi keluarga Schultz, kunci transformasi. Sophie ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia menelan kata-kata itu. Dia mengangguk dan berkata, mari kita mulai bisnis. Ayah, yang mana yang harus kita hubungi dulu? Saya masih berpikir bahwa Yahiko akan terganggu masalah internal dan eksternal. Ada hal-hal lain yang melibatkan energi. Dan keluarga Takahashi secara keseluruhan lebih cocok. Sheldon mengamati Jamie dan bertanya, Jamie, bagaimana penandanya? Jamie segera berkata, saya pikir lebih baik mendengarkan Sophie. Dia telah mencari banyak informasi. Bagaimanapun, mereka yang sedang menyelidiki memiliki hak untuk berbicara. Sheldon mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua, kakak adik adalah yang paling menonjol di antara rekan-rekan yang pernah saya temui. Bersama-sama, kalian berdua akan terkenal di seluruh negeri, bahkan dunia. Jamie berkata sambil tersenyum. Saya tidak berani membandingkan dengan Sophie. Gadis ini psikopat. Baru berusia 22. Dia sama dewasanya dengan orang berusia 44. Saya benar-benar tidak tahu jenis pasangan apa yang akan dia temukan di masa depan, sehingga dia bisa disembuhkan. Sophie menyorotinya dan berkata dengan marah, kamu mengarahkan aku. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Kamu sudah lama naksir Queen. Kapan kamu akan mengaku padanya? Jamie merasa malu dan berkata, jangan bicara omong kosong. Queen dan aku hanya kenalan, bahkan bukan teman. Tentu saja, Sophie dikelilingi dan berkata dengan nada menghina. Kamu bahkan tidak bisa berbicara saat bertemu dia. Dan tentu saja kamu bahkan tidak bisa berteman dengan dia. Bab 1690. Sheldon mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, Jamie, apakah kamu tertarik dengan gadis dari keluarga Golding itu? Tidak, ayah, Jamie dengan cepat mengganti tangannya. Aku hanya mengaguminya. Sheldon mengangguk, berhenti sejenak, dan kemudian berkata, gadis dari keluarga Golding benar-benar baik. Jika kamu benar-benar menyukainya, saya tidak akan menyetujuinya. Saya hanya takut kakek Anda akan meremehkan keluarga Golding. Jika demikian, maka akan sulit untuk ditangani. Jamie sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata, ayah, apakah kamu benar-benar tidak setuju? Sophie berseru, bangga, apakah kamu bodoh? Tidakkah kamu tahu? Ayah hanya mencoba mengungkap kebenaran. Ah, Jamie panik, memandang Sheldon dan berkata, ayah, apa maksudmu? Sheldon menghela napas dan berkata dengan serius, Jamie, kamu tidak sepandai adikmu. Jamie langsung merasa malu. Sheldon berkata dengan serius saat ini, kamu adalah putra keluarga Schultz dan pewaris generasi ketiga keluarga Schultz di masa depan. Kekuatan keluarga Golding benar-benar tidak cukup di depan keluarga Schultz.
Kakekmu tidak akan pernah setuju. Dan aku juga tidak akan setuju. Jangan lupa, gadis dari keluarga Golding ini telah dijodohkan dengan putra Curtis sejak dia masih kecil. Curtis dan aku berselisih. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu menikahi gadis dari keluarga Golding itu. Jamie menghela nafas. Ayah, kapan itu terjadi? Semua itu sudah lama dan usang. Lagi pula, bukankah putra Curtis telah hilang selama bertahun-tahun? Sheldon memandangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita membicarakan masalah ini. Kakekmu pernah berdiskusi denganku tentang pernikahanmu. Dan dia berharap setelah keluarga Schultz menyelesaikan globalisasi ini, kamu dapat memiliki hubungan dengan keluarga top Amerika. Ini juga lebih bermanfaat untuk ekspansi kita di luar negeri. Di dalam negeri, tidak ada wanita yang layak untukmu. Jamie sedikit cemas dan berkata, Ayah, aku tidak suka wanita Amerika. Sheldon berkata dengan sungguh-sungguh, hal semacam ini tidak ada ringkasan dengan kata yang disukai. Yang lebih penting adalah latar belakang keluarganya yang cocok untuk Anda. Apakah kamu mengerti? Jamie tiba-tiba sedikit kecewa. Sophie di samping mengingatkan pada saat ini. Ayah, izinkan saya menyatakan dulu. Saya tidak peduli bagaimana Anda mengatur saudara saya. Tetapi tidak ada yang diizinkan untuk mengontrol pernikahan saya di masa depan. Jamie berkata dengan marah. Hei, Sophie, kamu baru saja menjual saudaramu seperti ini. Tidak, Sophie berkata dengan acuh tak acuh. Situasi kita berbeda. Jika saya menemukan seorang pria yang dapat membuat hati saya tergerak, saya akan menikah. Segala sesuatu di keluarga Schultz tidak ada secara keseluruhan dengan saya. Setelah saya menikah dengannya, aku akan melahirkan seorang anak dari suamiku. Dan nama belakangnya bukan Schultz. Tetapi kamu berbeda. Kamu akan mewarisi garis keturunan keluarga Schultz. Jamie terdiam beberapa saat, dan ekspresinya sangat tertekan. Sheldon memandang Sophie tanpa daya dan mengingatkan. Dasar berpikir untuk menemukan pasangan pastilah. Dia harus seseorang yang tepat bagimu. Sophie mengulurkan tangannya. Apa yang dimaksud dengan orang yang tepat? Itu tidak untukku. Aku akan menikah dengan orang yang aku cintai. Tidak peduli apakah dia raja surga atau pion pedagang. Omong kosong. Sheldon berkata dengan marah. Jika kamu benar-benar miskin, jaminan apa yang kamu miliki untuk kebahagiaanmu dalam hidup ini? Sophie berkata, aku tidak percaya kalau aku tidak mampu secara finansial. Aku wanita tertua yang menjanjikan dari keluarga Schultz. Apa tidak mampu membesarkan orang miskin? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.